Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiaoyan memasuki menara roh Void Zichen, dan seperti yang dikatakan penjara pertempuran, metode untuk mendapatkan teknik bertarung tingkat transendental. Selain penciptaan kesempatan, juga dimungkinkan untuk mengandalkan diri sendiri untuk menciptakan tingkat kekuatan bertarung yang transenden, menerobos ke keabadian para dewa, mengandalkan kekuatan dunia luar, jelas tidak dapat mengerahkan kekuatan yang dimilikinya, pertumbuhan setiap orang berbeda, jadi pertempurannya tidak sama. Misalnya, Xiaoyan memiliki 3 hati api dan hati guntur pada saat yang sama, dengan total 6 kekuatan asal, yang ada di tubuhnya. Di bawah keseimbangan Zichen Void Spirit Jue, mereka semua dapat beroperasi dengan cara yang sangat misterius di tubuh mereka. Xiaoyan sekarang harus mengembangkan lebih banyak kekuatan origin power dan menggunakan energi kekerasan yang mengesampingkan langit dan bumi ini. Kemarahan Buddha 3 warna tentu saja kuat. Namun, masih jauh dari mencapai batas kekuatan asal. Xiaoyan datang langsung ke lapisan keempat menara roh Zichen Void, kosong dan melamun. Di sini dia dapat mencoba membuat kekuatan ini menyatu dan membuat dengan cara yang berbeda, hanya untuk melihat bahwa telapak tangan anti-inflamasi berubah dengan cepat, tetapi bahkan jika akan ada hantu, tetapi tindakannya lebih halus daripada anti-inflamasi, mencari ilusi dari ilusi, berubah lagi dan lagi, tetapi Xiaoyan masih tidak menemukan perasaan itu. Di bawah transformasi Void Dream, Buddha Furiskite yang kental menjadi lebih kuat dan eksplosif dari sebelumnya. Tapi begitu saja, masih jauh dari mencapai tingkat keterampilan bertarung transendental. Nitrat dimulai satu demi satu, dan Buddha Fury Fire Lotus 3 warna terus mengembun. Dia menggunakan teknik yang berbeda dan urutan yang berbeda untuk mengamati ratusan teratai kemarahan Buddha, teratai api, dan bunga teratai yang tergantung di depannya, dan di antara pikirannya, bunga teratai muncul, seperti teratai asli, tidak hanya mekar dengan bunga teratai, tetapi didukung oleh rimpang dan daun teratai, sehingga terbentuk bunga teratai yang lengkap. Xiaoyan memandangi bunga teratai dengan tatapan kontemplatif yang kuat di matanya, seolah-olah dia sedang mencari cara untuk memecahkan teratai ini. Buddha 3 warnanya marah, dan teratai api tidak cukup sempurna, karena dia benar-benar secara paksa menggabungkan 3 bunga teratai yang berbeda, tetapi selama ada kata paksa, tidak mungkin membuat teratai ini sempurna, dan tidak ada teknik, urutan fusi apapun tidak dapat dilakukan. Jadi bagaimana mereka bisa memadatkan teratai api tanpa dipaksa? Meskipun semuanya api, mereka tidak kompatibel. Tentu saja, alasan mengapa sabit kemarahan Buddha mampu memiliki kekuatan yang begitu kuat juga tergantung pada atribut manik yang berlawanan, dan kemudian secara paksa menggabungkannya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sekarang jika Anda ingin meningkatkan level sabit api, maka Anda membutuhkan tingkat kondensasi yang lebih tinggi, dan jika Anda ingin menjadi lebih sempurna, maka Anda harus menggunakan Zichen untuk mengurangi peradangan, dan jika Anda memiliki ide di hati Anda akan mulai mencoba langkah demi langkah seperti memurnikan obat. Nitrat, dengan angsa putih yang dipadatkan menjadi potongan teratai kelopak. Seperti teratai sungguhan, total 36 kelopak dipadatkan. Setiap kelopak mengandung energi api yang luar biasa. Terkondensasi menjadi putih, tepatnya, teratai api yang tidak bisa melihat warnanya segera menghilang dan terus mengubah bentuk tangan, dan kemudian memadatkan api iblis 10 indera menjadi batang teratai ungu merah dan nyala api putih terkondensasi menjadi bunga teratai. Sepertinya bunga teratai asli itu hidup, tetapi apinya belum padam, melonjak di sepanjang lengan anti-inflamasi, dan kemudian dengan cepat memadatkan api tak berujung di tengah kedua telapak tangan. Di bawah teknik anti-inflamasi yang tepat, itu telah berubah menjadi alam abadi melingkar. Peradangan kemudian mencoba menempatkan api yang tidak dapat dipadamkan. Sungai api yang kental ke tengah teratai angsa putih, menjadi jantung teratai api ini. Pada saat api yang tidak dapat dipadamkan dimasukkan ke dalamnya, ada ledakan, gelombang api, dari dampak teratai dan terbuka. Teratai api perlahan berputar, setiap putaran memancarkan dampak api yang kuat, dengan kekuatan luar biasa, api yang tidak dapat dipadamkan, dan memancarkan kekuatan melahap, menelan sekeliling, semua energi berubah menjadi api. Selain dirinya sendiri, secara teoritis, selama nyala api terkontaminasi oleh api yang tidak terpadamkan, ia akan diserap oleh energinya ke dalam kekuatan sabit api ini. Semakin kuat sabit api, semakin kuat sabit api. Segera,
Dia mengangkat tangannya untuk membubarkan sabit api di depannya, dan dia ingin mengulangi tindakan memadatkan sabit api, yang hanyalah prototipe. Sekarang perlu dilakukan dalam keadaan paling sempurna berulang kali. Dan secara bertahap menyelesaikan penciptaan sabit api ini dalam mimpi hampaan, teknik terampil anti-inflamasi, dan pada saat yang sama memadatkan 3 api menjadi sabit api sempurna yang tidak indah, emas sabit dan api 3, terdiri dari teratai api yang hidup, yang benar-benar berbeda dari teratai api kemarahan Buddha 3 warna sebelumnya. Selain bentuknya lebih sempurna, ia memiliki kekuatan lebih dari sekadar ledakan, api yang gemetar. Untuk menguji lapisan lengkap teratai api ini, dia segera datang ke lapisan kelima menara roh Void Zichen, dan hantunya memadatkan gerbang api di sisi yang berlawanan dan mulai menantang nitrat. Untuk melihat tingkat apa yang dapat dicapai teratai api ini, nyala api sabit api yang hidup menyala di sekitarnya, seolah-olah ketiadaan dipelintir dan bergetar untuknya, dan gelombang api berubah menjadi dampak di bawah rotasi, menyerap semua energi dan berubah menjadi sosok di depan beberapa tubuh, bukan sosok yang dipadatkan oleh dirinya sendiri. Xiao Yan memilih tabib kekaisaran Su Qian, di antara gerbang putih. Tabib kekaisaran Su Qian tampak sedikit lamban, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang kuat, bagaimanapun juga, dia adalah dewa abadi. Sabit api tingkat kelima yang mampu perlahan mekar, dan api yang tak terpadamkan jatuh ke tubuh tabib kekaisaran Su Qian. Kemudian dia dengan panik menyerap vitalitas dan semua kekuatannya, dan 10 api iblis absolut memberi Xiao Yan energi yang dimakan. Segera biarkan napasnya meroket, api yang tak terpadamkan, energi yang diserap, membuat fluktuasi yang dipancarkan oleh sabit api semakin intens, dan keterampilan bertarung tingkat transenden tidak hanya dapat memiliki perubahan sederhana. Su Yan memiliki 3 api untuk secara alami menemukan cara untuk menggabungkan kemampuan mereka yang berbeda, dan melepaskannya dengan sempurna. Su Qiantai langsung bergegas. Pada saat ini, 36 kelopak teratai yang dibentuk oleh angsa putih berserakan dan berkibar keluar. Kemudian di depan tabib kekaisaran Su Qian, yang bergegas, cahaya putih yang meledak untuk mengendalikan panas melintas dengan hebat. Bahkan jika nyala api putih tertegun di tempatnya, ia memiliki kekuatan kontrol yang sangat kuat. Tetapi karena kekuatannya terlalu kuat, waktu kontrol hampir hanya satu tarikan napas. Tetapi hanya satu nafas yang sudah sangat menakutkan, dengan banyak variabel, sistem ini akan sangat mengembalikan efek berbeda yang dibawa oleh 3 hati api, dan pada saat ini ditunjukkan, dibandingkan dengan sabit api kemarahan Buddha, kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa dia dapat terus memberikan bantuan tempur untuk anti-inflamasi, dan kemudian anti-inflamasi mulai membiarkannya terus menyerap sehingga sabit api mulai terisi, dan kekuatannya sendiri terbatas. Jika Anda bisa mengubah kekuatan musuh menjadi diri Anda sendiri, maka kekuatan sabit api ini mungkin dapat mencapai tingkat transenden yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe Kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung Kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa Kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.